Perkenalkan, nama saya Marsha Nuwagufita dengan nomor induk mahasiswa 121122120053. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi dengan partner kelompok saya yaitu. Perkenalkan, saya Anissa Rahmawati Rahayu dengan NIM 121122120042 dari Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini kami akan menjelaskan hasil analisis kami dari film The Social Dilemma. Ini berikut penjelasannya. The Social Dilemma merupakan film dokumenter karya rumah produksi Exposure Lab yang disutradarai oleh Jeff Orlowski. Film ini berisi tentang sisi gelap dari internet dan bagaimana algoritma di sosial media bekerja hingga membuat manipulasi penggunanya. Platform sosial media di sini bertujuan untuk memudahkan segala bentuk ruang kerja manusia, namun bisa pula berdampak pada kesehatan mental penggunanya. Agar lebih ringkas, berikut beberapa poin dari hasil analisis kelompok kami. Lalu salah satu scene yang menurut kami cukup menarik untuk dibahas dalam film ini juga ada dalam menit 35 lebih 33 detik, di mana menjelaskan tentang seorang anak perempuan yang berkeras hati untuk memecahkan toples ini yang sudah diatur sedemikian rupa agar tidak bisa dibuka dalam waktu tertentu untuk mengeluarkan ponsel yang ada di dalamnya karena mengetahui adanya notifikasi di dalam ponsel tersebut. Beberapa penjelasan tentang dampak sosial media yang berkaitan dengan kesehatan mental juga ini cukup menarik perhatian kami. Didukung dari penjelasan Tristan Harris, yaitu seorang ahli etika desain di Google. Dia mengatakan bahwa teknologi persuasif ini semacam desain yang dirancang secara ekstrim atau diterapkan secara ekstrim kepada seseorang supaya merubah perilaku seseorang. Dari sini juga kami semakin yakin bahwa pentingnya untuk waspada dan bijak dalam menggunakan sosial media. Dalam film ini juga kami menganalisis adanya dua bentuk komunikasi, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Seperti yang kita semua tahu, kalau untuk komunikasi verbal sendiri, ini adalah sebuah bentuk komunikasi yang biasanya dilakukan melalui lisan dan tulisan. Sementara kalau untuk komunikasi nonverbal, itu adalah sebuah bentuk komunikasi yang biasanya melakukan gerakan tubuh sebagai bentuk komunikasinya. Nah, untuk komunikasi verbal sendiri, ini contohnya ada di scene pada menit 38 lewat 50 detik, di mana memperlihatkan seorang perempuan muda yang melakukan interaksi tertulis di sosial medianya. Lalu untuk contoh dari komunikasi nonverbalnya ada pada scene di menit 34 lewat 42 menit. Ini pada jam makan siang, masing-masing anggota memperlihatkan adanya rasa kebosanan dan kegelisahan selama makan tanpa memegang ponsel. Bentuk-bentuk dari kegelisahan tersebut dapat kita lihat dari gerakan-gerakan tubuh yang tidak nyaman, lalu menggaruk kepala, menghela nafas, bahkan memperhatikan ponsel selama makan. Seperti itu. Scene yang menunjukkan komunikasi interpersonal, intrapersonal, kelompok atau organisasi atau massa. 1. Komunikasi intrapersonal. Pada menit 41 lewat 40 detik, ada seorang anak perempuan yang memandang kaca sambil menangis. 2. Komunikasi interpersonal. Pada menit 34 lewat 10 detik, ada seorang ibu yang menginstruksikan anggota keluarganya untuk berhenti menggunakan ponsel selama jam makan malam. 3. Komunikasi kelompok atau organisasi atau massa. Pada menit 40, Tristan Harris berdiskusi bersama rekan-rekan lainnya dalam acara Chicago Antitrust Stage Conference. Scene yang menunjukkan miskomunikasi. Pada menit 36 lewat 44 detik, memperlihatkan adik kakak yang sedang bertengkar mengenai kesalahpahaman dalam mengatur penggunaan ponsel. Menurut pandangan kelompok kami mengenai sosial media ini sebenarnya memudahkan sekali untuk kita berinteraksi dengan orang banyak di luar sana. Maka dari itu mengenai jarak ataupun waktu udah bukan masalah lagi untuk berkomunikasi di sosial media. Selain itu kita juga dapat menemukan informasi yang up to date dan pergaulan kita pun menjadi lebih luas. Nah, bahkan sosial media juga dapat kita jadikan wadah portofolio dan meningkatkan personal branding yang menunjang karir kita. Namun ada sisi lain dari sosial media ini bisa sangat berpengaruh pada kesehatan psikolog, mau dari anak-anak, remaja, ataupun hingga kalangan dewasa. Apabila kurang bijak menggunakannya,
maka kesehatan mental pun akan sangat terganggu. Tidak sedikit juga orang yang mencari perhatian dari sosial media ini dengan memanipulasi kehidupannya. Dari si film ini juga menyampaikan pesan-pesan yang cukup membuat kami waspada terhadap sosial media, seperti yang dikatakan Jaron Lanier, jika kita teruskan situasi seperti ini, anggaplah 20 tahun ke depan, maka peradaban ini akan hancur oleh kebodohan yang disengaja. Maksudnya adalah ketika kita terus diperdaya oleh sosial media yang ternyata dapat merusak otak atau mental kita, maka kedepannya kehidupan kita tidak akan berjalan baik ataupun sehat. Lalu menurut tim Kendall juga mengatakan dalam jangka pendek, teknologi ini dapat menimbulkan perang saudara, di mana hal-hal kecil atau kesalahpahaman yang terjadi di sosial media biasanya sulit diatasi atau diselesaikan, yang menimbulkan perpecahan antar saudara itu sendiri. Dan menurut kelompok kami, seiring berjalannya waktu, komunikasi atau skill komunikasi kita akan menurun, karena kedepannya generasinya akan menjadi generasi yang lebih mementingkan gadget ketika bertemu atau berkumpul dibanding melakukan komunikasi secara verbal. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang dimengerti atau kurang dipahami. Semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.